Pemirsa, kita kembali lagi dalam podcast Polri Presisi masih bersama dengan Kasat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Utara. Saya bahkan baru tahu kalau misalnya Hulu Sungai Utara itu disingkat HSU, bukan HUSU ya. Padahal kalau menurut saya mah enakan HUSU gitu ya, Pak. Pak izin ya Pak ya, nggak apa-apa ya Pak ya. Gak apa-apa. Nah Pak, tadi kan sebelum kita break ini kan ada sempat kita membahas tentang pojok edukasi bahaya narkoba. Sebenarnya apa itu pojok edukasi bahaya narkoba Pak? Baik Mbak, pojok edukasi bahaya narkoba ini sebenarnya sebuah media ya Mbak, sebuah Iya. media sarana yang sifatnya kita ini memberikan wawasan kepada anak-anak atau para masyarakat supaya lebih mendekatkan diri aja supaya nggak terkesan apa ya, model kalau kita bahasanya mungkin biar nggak terlalu garing ya Iya. kan. Jadi kalau itu udah kelihatan gambarnya, udah kelihatan contoh-contoh sampelnya, ya harapannya dari masyarakat tadi mereka juga memberikan kontribusi informasi buat kita bahwa oh ternyata ada seperti ini, edaran seperti ini, ya kita mereka memberikan timbal balik ke kita. Baik. Ya, samping itu pengetahuan lah, wawasan buat anak-anak gitu. Oke Pak, kemudian dari hasil inovasi pojok edukasi bahaya narkoba yang ada di wilayah Polres Hulu Sungai Utara ini, akhirnya membawa Bapak ini kan menerima anugerah dari Kak Seto Award 2024 ya Pak ya. Mungkin boleh diceritakan Iya. Pak saat itu seperti apa Pak? Alhamdulillah sekali tuh Mbak, juga awalnya juga nggak menyangka Mbak sebenarnya ya, karena eh, terjadi adanya pojok edukasi tadi itu kan Iya. eh, ada sampel-sampel narkoba itu Mbak Mm-mm. yang itu diberikan oleh BNN juga Ya. atas kerjasama dengan kita. Itu ada yang di permanen di museum di pojok tadi, pojok edukasi tadi kita permanenkan, tidak bisa dilepas. Tapi ada juga satu Mm-mm. yang kita bisa pinjamkan atau kita bisa kita bawa ke sekolahan atau kemana. Itu yang sampelnya persis dengan itu. Oh, Jadi lebih lebih enak nih kalau misalnya mereka tidak bisa ke ke Polres, pojok ke pojok edukasi, kita yang berkunjung ke tempat mereka dengan belajar, membawa media itu. kita bawa itu. Itu bisa kita tinggal dulu, mungkin dilihat sama mereka, dipelajari. Oke, jadi dari BNN itu yang memberikan Dari ya kita permohonan dari kita. permohonan Kita dari ngajukan Polres permohonan ya. kepada BNN. Kemudian Ya, akhirnya turunlah itu dua media, yang satu betul. ditaruh di Iya. pojok, yang satu Iya, bisa bisa dibawa ke sana dibutuhkan, kemari ketika ya. dibutuhkan bisa ada. Nah, Baik, itu Pak. jadi kan pojok edukasi itu isinya itu, satunya lagi buku anti narkoba. Jadi buku anti narkoba ini ya kebetulan kita juga dibantu sama seorang teman karib kami ini kan. Saya juga waktu itu nggak nyangka juga nih, ternyata setelah kita bermitra untuk pelan-pelan sedikit-sedikit kita membeli buku untuk kita bagikan pada anak-anak tadi. Terus secara tidak langsung kita dapat informasi nih kok ternyata Mas, dari proses tahapan sampai itu kita pantau. Oh, Kita lihat ternyata kok positif ini, kok iya. sasarannya ke anak-anak ini. Ya memang ini karena bentuknya gambar-gambar, terus contoh-contoh narkoba, kemudian petunjuk-petunjuknya juga di situ yang nggak terlalu rumit, yang gampang diingat, dan harganya juga sangat terjangkau gitu kan. Itu dibagikan cuma-cuma nih oleh Bapak Kapolres, diacarakan upacara, dipanggil. Kebetulan kita ini ada duta itu Mbak, ada duta anti narkoba nih. Jadi Oh, kebetulan kami ini sebenarnya nebeng aja. Jadi ada polisi lalu lintas, Pocil. Pocil lalu lintas itu ada sekitar 90 orang. oke. Dia terbagi dari beberapa sekolahan. Dia kegiatannya selalu di Polres. Kegiatan ekstranya lah Iya. gitu. Nah, mereka ini kita undang sekalian adik-adik. Jadi kami kan belum ke sekolahan luar-luar nih, baru yang mereka aja nih karena dia hari-hari kan di Polres. Oke, jadi mereka yang pertama dulu nih. Iya, kita undang. Oke. Padahal belum diresmiin ini kan. Oke. Nih adik-adik sekalian, daripada nanti ngelihat di mana-mana, ini silakan pelajari. Ini contoh-contoh tentang bahaya narkoba. Terus bukunya ini karena kita ada sediakan, jadi adik-adik kesempatan pertama kita duluan. Dibagikan dulu. Kita bagikan. Oke, 90 itu. Tuh ya, habis itu Oke. kayak saya minta 1 minggu nanti setelah ketemu, adik-adik harus ada yang cerita. Hasilnya apa nih? Apa nih buku yang ada di situ? Oke. Wah, ternyata banyak yang
udah hafal, mereka sudah gampang kan. Oke, dari situlah, dari perjalanan buku itulah yang kemudian pada akhirnya bisa membawa Bapak mendapatkan anugerah itu, Betul, Kak kebetulan Seto mungkin Award. Kak Seto mungkin melihat ini ya, peran anak-anak tadi, kemudian di situ juga dapat apresiasi yang positif, kemudian beliau ternyata berkenan ke sana. Nah, informasinya kan memang diserahkan langsung ya Pak ya sama Kak Seto selaku Betul, Mbak. Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Nah, Betul. mungkin ada pesan yang disampaikan saat itu oleh Kak Seto kepada Bapak dan juga jajaran Polres di sana. Pada intinya beliau tuh kalau memberikan pesan atau nasihat itu tidak terlalu serius banget sih Mbak ya. Cuma intinya beliau memberikan jangan pernah lelah sama anak-anak itu, jangan pernah lelah. Jadi kalau mereka dalam menerima kita tuh kesannya cuek, kesannya apa, biarkan saja. Pokoknya kita jangan pernah lelah memberikan pendidikan atau pengetahuan tentang bahayanya narkoba ini kepada anak-anak itu kapanpun. Jadi setiap saat sempetin, jangan di momen-momen yang kayak harus di Seremonial dan lain udah sebagainya. usah ya di mana udah langsung tuh. Baik, kemudian Pak, kabarnya ini kan tidak hanya Bapak saja yang mendapatkan penghargaan dari Kak Seto ya Pak. Betul. Masih banyak juga dari rekan polisi lain dan juga unsur Betul. pemerintah daerah. Mungkin bisa Betul. dijelaskan Pak, siapa Oke. saja? Yang pastinya Mbak, Forkopimda Mbak ya. Jadi Forkopimda itu Bapak Kapolres kami itu beliau selaku inspirator, selaku ya Inisiator juga pastinya. inisiator juga, dan pendukung kami ini nggak ada apa-apanya kalau nggak ada dukungan beliau. Iya. Nah kebetulan juga beliau ini tergabung dalam Forkopimda, ada Pak Bupati, ada Ketua DPR, Ketua Pengadilan, Kajari. Nah itu ternyata beliau juga antusias. Jadi akhirnya digabungkan juga, kemudian selain itu juga ada stakeholder kayak kalau di kami yang berperan terjun langsung yaitu Pak Kasat Bimas, Kasat Lantas, Kasat Reskrim, sama para Kapolsek. Jadi para Kapolsek ini yang bantu kita Mbak di wilayah, di desa-desa, kecamatan itu. Kalau di instansi Pemda, yang pasti Kementerian Agama kan dia membidangi madrasah aliyah dan sanawiyah, kemudian Kepala Dinas Pendidikan. Oke. Ya, Baik. itu juga menerima penghargaan. Oh, baik. Sama satu lagi ini Mbak, Apa Pak? DP3A. Oh. Jadi ada dinas ini perlindungan perempuan dan anak. Beliau juga dapat. Oh, baik. Iya. Pak, kalau buat Bapak sendiri Pak, saya boleh tanya ya Pak ya? Iya. Apa arti sebuah penghargaan atas kinerja yang Bapak dapatkan tersebut? Kalau bagi saya pribadi Mbak, sebenarnya itu ucapan terima kasih kan sebenarnya, penghargaan itu atas mungkin pekerjaan atau mungkin atas pengabdian atau apa yang sifatnya mungkin sudah ada agak lebih dilaksanakan oleh yang lain, mungkin seperti itu. Tapi kalau bagi kami ya itu merupakan kebanggaan tersendiri lah. Kalau misalnya boleh dikatakan itu bisa kita ceritakan untuk anak cucu lah. Iya. Bahwa kita sudah punya ada peran Ada peran iya. di masyarakat yang Betul. tentunya untuk masyarakat juga. Iya. Dan baik Pak, kemudian untuk Bapak sendiri, menurut Bapak, apa harapan besar dari didirikannya pojok edukasi bahaya narkoba kepada masa depan anak bangsa, Pak? Oke, kalau harapan kami Mbak untuk di pojok edukasi ini semoga bermanfaat, semoga makin berguna untuk para anak-anak lah, ya terutama para anak-anak. Kemudian ya harapannya kritikan dan masukan tetap kita perlukan karena untuk menambah untuk menambah ini. Baik, kemudian Pak, ini terakhir Pak, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan untuk masyarakat, silakan Pak. Baik, kepada permisa atau masyarakat dimanapun berada, ada pesan dua pesan lah buat kami sampaikan kepada kita semua dan juga bagi kami juga, bahwa pesan yang pertama itu kita sampaikan kepada masyarakat yang sama sekali masih belum tercemar dengan narkoba. Jadi yang belum tercemar dengan narkoba itu wajib bersyukur
Wajib bersyukur dan tingkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian juga jangan pernah sampai terpengaruh. Itu jangan sampai pernah terpengaruh, apalagi sampai ingin mengetahui dan mungkin penasaran atau ingin mencoba, jangan sekali-kali. Dan itu pertahankan sampai titik darah penghabisan. Karena apa? Yang bisa menyelamatkan keluarga, diri Anda, bahkan Indonesia, ya Bapak Ibu sekalian dan masyarakat sekalian yang masih belum tercemar. Itu pesan yang kedua, yaitu bagi para pengguna maupun bahkan pelaku yang terlibat langsung, hentikan dari sekarang. Hentikan dari sekarang dan jangan mengajak atau jangan mempengaruhi orang-orang yang masih belum tercemar oleh narkoba. Kalau tidak, tinggal tunggu tanggal mainnya. Bapak Ibu sekalian yang masih terlibat itu pasti akan ketemu, atau kalau tidak nanti akan mendapatkan balasan sesuai dengan perbuatannya. Dan itu aja, Pak. Baik, terima kasih Bapak untuk kunjungannya ke studio kami. Mudah-mudahan ada kesempatan lagi ya Pak. Amin. Baik pemirsa, terima kasih untuk kebersamaannya. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Dan salam presisi. Mendirikan pojok edukasi bahaya narkoba untuk masyarakat dan pelajar adalah tujuan mulia dari sosok Insan Bayangkara AKP Sutargo, Kasatres Narkoba Polres Hulu Sungai Utara. Hal ini dilakukan agar bisa membentengi generasi penerus bangsa dari bahaya narkoba. Menyatukan unsur pemerintah daerah, aparat penegak hukum, Dinas Pendidikan, serta Badan Narkotika Nasional Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara bukanlah hal yang mudah. Namun, berkat dukungan semua pihak, AKP Sutargo mampu mewujudkan impian agar anak Indonesia, terutama anak-anak di Kabupaten Hulu Sungai Utara, terhindar dari paparan bahaya narkoba.